Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Muhammad Adam Tresna, Azira Umaina, Anissa Rahmania, Gayuh Kiratri, dan Anindya Mahira. Dalam era digital yang semakin maju, pengelolaan data dan pelaporan yang efektif menjadi hal yang sangat penting bagi organisasi dan lembaga penelitian. Dalam bidang konservasi satwa, pengelolaan informasi yang akurat dan terstruktur adalah kunci untuk memantau, menganalisis, dan merumuskan kebijakan yang berbasis data. Untuk itu, kami mempersembahkan STARS, Saving Tarsius Analytic and Reporting System, yaitu sebuah sistem aplikasi yang dirancang khusus untuk mendukung upaya konservasi tarsius, salah satu primata endemik yang terancam punah di Indonesia. Di sini, kami akan memperkenalkan program STARS yang dirancang untuk menganalisis data populasi tarsius primata unik dari Sulawesi ini loh. Dengan bantuan teknologi pemrograman, program ini memberikan data persentase populasi tarsius yang mengacu berdasarkan standar IUCN. Mari kita mulai perjalanan ini dan lihat bagaimana teknologi dapat membantu menyelamatkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Stay tune ya! Tarsius merupakan hewan primata terkecil endemik di Indonesia yang banyak ditemukan di hutan Kalimantan dan juga hutan Sulawesi. Mereka akan hidup di hutan peralihan, hutan sekunder, dan juga hutan primer. Mengapa kita mengambil tarsius sebagai hewan utama dalam program STARS atau program Saving Tarsius Analytics and Reporting System? Karena di samping belum banyak yang mengetahui informasi terkait dengan tarsius ini, tarsius sendiri memiliki banyak keunikan, diantaranya memiliki mata yang bulat dan juga merah, memiliki kemampuan kepalanya akan berputar 180 derajat dan dijuluki sebagai hewan nokturnal atau pemburu yang lincah. Hewan ini juga akan hidup berkelompok. Dalam satu keluarganya akan ada satu betina dan juga satu jantan, di mana perbedaan beratnya ini akan tergolong cukup signifikan, di mana untuk tarsius jantan memiliki berat sekitar 107 sampai dengan 120 gram, sedangkan untuk yang betina memiliki berat 100 sampai dengan 105 gram. Selain banyaknya keunikan yang dimiliki oleh tarsius juga memiliki banyak manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Contohnya, bagi para petani, tarsius memiliki peran sebagai pengendali hama dan juga menyeimbangkan ekosistem di sekitarnya. Namun, dalam rentang 2015 hingga 2023, tarsius tergolong ke dalam hewan yang terancam punah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di antaranya, karena terdapat hilangnya habitat yang dimiliki oleh tarsius, karena deforestasi hutan tentunya. Dan juga hewan ini akan sukar beradaptasi dengan kelompok yang lain akibat dengan perusakan hutan. Tarsius ini juga memiliki daya regenerasi yang rendah karena hanya dihasilkan 2 ekor per tahunnya. Dan terakhir adalah terdapat maraknya perburuan liar yang dijadikan hewan santap dan juga hewan peliharaan. Mengapa dijadikan makanan? Karena dipercaya tarsius ini memiliki banyak khasiat untuk penyakit-penyakit tertentu. Status konservasi tarsius secara umum menurut Red Data Book IUCN termasuk ke dalam kategori vulnerable sampai dengan critically endangered atau rentan terhadap kepunahan. Dan juga tarsius telah digolongkan terhadap hewan yang dilindungi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Republik Indonesia. Maka dari itu, program kami atau STARS berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membantu spesies tarsius agar tetap lestari dalam habitatnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait profil dari program kami. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari program kami adalah untuk memahami tren populasi tarsius dari masa ke masa. Tujuan yang kedua adalah untuk memahami penurunan populasi tarsius yang ada di Indonesia. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk melakukan evaluasi terhadap program konservasi tarsius yang ada di Indonesia. Dengan pemantauan ini, kami berharap bisa dilakukan langkah-langkah efektif yang dapat dilakukan agar keberadaan tarsius dan habitatnya tetap lestari dan dapat terjaga di Indonesia. Profil yang kedua adalah manfaat. Manfaat dari program kami sendiri adalah program kami menghasilkan sebuah data di mana data ini bisa digunakan dalam penelitian dan bisa dijadikan sebagai evaluasi dari program konservasi. Program kami juga menghasilkan sebuah data yang dapat dipahami oleh masyarakat secara umum. Yang dimaksudkan, masyarakat bisa jauh berpikiran terbuka dan mengetahui bagaimana cara melestarikan tarsius setelah mereka mengetahui populasinya yang ada di Indonesia yang mengalami
Sekarang, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari program Python ini. Pertama, pengguna akan memasukkan nama spesies tarsius yang akan dianalisis. Sudah tersedia data awal yang berisikan pasangan nama spesies tarsius sebagai kunci dan angka rata-rata kepunahan dalam persen sebagai nilainya. Contohnya, spesies Tarsius bancanus memiliki rata-rata kepunahan 33,12%. Lalu, data ini akan mendefinisikan rentang angka kepunahan untuk setiap kategori IUCN. Misalnya, spesies dengan angka kepunahan 28-48% akan dikategorikan sebagai VU atau vulnerable. Lalu, kamus ini akan menyimpan deskripsi untuk setiap spesies Tarsius. Deskripsi ini memberikan informasi tambahan seperti habitat, ciri khas, dan ancaman dari Tarsius. Lalu, program akan meminta pengguna untuk memasukkan nama spesies sebagai input. Nama ini akan digunakan untuk mencari informasi pada data sebelumnya. Kemudian, baris ini memeriksa apakah nama yang dimasukkan pengguna ada atau tidak dalam data kepunahan Tarsius. Jika tidak ditemukan, program akan memberikan pesan bahwa data tidak ada. Kemudian program akan mengambil angka rata-rata kepunahan dari data kepunahan Tarsius. Dan dengan menggunakan perulangan for, angka tersebut dibandingkan dengan rentang yang ada di batas kriteria IUCN. Jika angka sesuai dengan rentang tertentu, kategori IUCN akan diperbarui. Setelah kategori ditemukan, program akan menampilkan nama spesies, deskripsi, angka kepunahan, dan kategori IUCN. Jika nama spesies tidak ditemukan dalam data tersebut, program akan memberikan pesan bahwa data tidak ditemukan. Kemudian kita masuk ke bagian kesimpulan. Program STARS atau Saving Tarsius Analytics and Reporting System menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat Indonesia tentang Tarsius masih saja rendah, sehingga populasinya terus menurun. Meskipun Tarsius sudah dilindungi oleh Undang-Undang Indonesia, primata ini butuh perhatian lebih dari pemerintah agar tidak punah dan tetap hidup di habitat aslinya. Program STARS bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi Tarsius. Sebagai hewan nokturnal, Tarsius bisa jadi daya tarik wisata malam yang dapat memperkaya keanekaragaman hewan dan wisata lokal di Indonesia. Di tengah hutan Sulawesi yang gelap, Tarsius, si hewan nokturnal yang luar biasa, masih melangkah dengan lincah. Namun, apakah kita bisa memastikan langkah mereka tetap ada di masa depan? Melalui program STARS, kami berusaha menjaga jejak mereka tetap terjaga, memberikan mereka harapan, dan melindungi habitat mereka dari ancaman kepunahan. Program kami bukan hanya semata tentang data, tapi terkait masa depan spesies langka yang hanya ada di tanah air kita. Mari kita ambil langkah sekecil apapun itu sebagai perwujudan untuk melestarikan keberadaan Tarsius dan habitatnya yang ada di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.